Ketika Paulus berada di Bait Suci Yerusalem, beberapa orang Yahudi menangkap Paulus. Mereka sangat membenci Paulus, karena Paulus pergi kemana-mana menyebarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Menyebarkan nama Tuhan Yesus Kristus sama dengan menghapus perjanjian lama dan mendirikan perjanjian baru, karena Bait Suci adalah Bait Suci perjanjian lama yang menjadi perjanjian baru dalam Kristus. Artinya kita percaya kepada Tuhan Kristus dan tidak lagi perlu beribadah di dalam Bait Suci. Maka banyak orang Yahudi sangat membenci Tuhan. Kalau kita mengikuti Yesus yang baru, itu berarti berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama memang membangun Bait Suci di dalam Bait Suci. Nah, Bait Suci hanyalah simbol. Maka perjanjian lama dibatalkan. Dari sudut pandang hukum saat itu, orang Yahudi sangat membenci Paulus, Rasul Paulus. Maka mereka membawa. Ketika Paulus hendak dibunuh, pemimpin ratusan pasukan Romawi yang disebut kepala ratusan membawa beberapa tentara datang. Kemudian mereka melihat kepala ratusan dan tentara tersebut. Maka mereka tidak melancarkan serangan. Kepala ratusan mengira Paulus adalah penjahat, pelaku kejahatan berat atau pembunuh. Maka setelah menangkap Paulus, kepala ratusan menanyainya apakah dia seorang pemberontak. Paulus mengatakan tidak. Paulus berkata dia adalah orang Yahudi. Kepala ratusan mendengarkan kata-kata Paulus dan tidak memukul Paulus. Saat itu, Paulus berkata ingin berbicara di depan orang banyak sebagai pembelaan. Kepala ratusan menyetujui. Mari kita lihat apa yang Paulus pertahankan. Apa yang ingin dia katakan? Dia ingin mengatakan satu hal. Orang-orang mengatakan bahwa Paulus berkata bahwa Yesus yang dibunuh itu adalah benar. Apakah Yesus yang dibunuh adalah Tuhan Kristus yang benar atau tidak? Untuk hal ini Paulus katanya, kalian pada zamanku harus percaya kepada Kristus. Yesus adalah Kristus. Apakah Kristus itu nyata atau bukan? Paulus berkata itu hanya ilusi. Tuhan tetap benar-benar Tuhan. Paulus untuk hal ini, di depan orang banyak, begitu memberi kesaksian. Saudara Sibur membacakan untuk saudara-saudari. Paulus berkata, para kepala suku dan saudara-saudara, mohon dengarkan pembelaanku sekarang kepada kalian. Untuk membela diri. Kemudian pada saat itu dia mengatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di Cilicia, tetapi dibesarkan di Yerusalem. Dan menurut hukum nenek moyang kami, aku hidup dengan ketat sebagai orang Farisi. Kemudian aku pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, hingga menyebabkan mereka mati, mengikat orang-orang percaya Yesus, dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Ini semua bisa disaksikan oleh imam kepala dan para tua-tua. Selain itu, aku juga menerima surat dari imam-imam kepala untuk pergi ke Damaskus menangkap saudara-saudara seyahudiku, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Berencana mengikat mereka, membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Artinya Paulus berencana ke Damaskus untuk menangkap orang-orang yang percaya, membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum mati. Rencananya demikian. Paulus menganggap percaya kepada Yesus itu salah. Namun Paulus mengalami sebuah pengalaman yang membuktikan Yesus itu nyata. Saat aku hampir sampai di Damaskus, sekitar tengah hari, tiba-tiba cahaya yang kuat turun dari langit, menyinari tubuhku. Aku jatuh ke tanah, dan mendengar suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku menjawab, Tuhan, siapa engkau? Dia berkata kepada saya, aku adalah Yesus dari Nazaret yang sedang kamu aniaya. Orang yang berjalan bersamaku melihat cahaya yang sangat terang. Namun, aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadaku. Kemudian, aku bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dia berkata, bangunlah dan pergilah ke Damaskus. Di sana, seseorang akan memberitahumu segala sesuatu yang harus kamu lakukan. Karena kemuliaan cahaya itu sangat kuat, aku pun menjadi buta. Kemudian, orang-orang yang bersamaku menuntunku ke Damaskus. Lalu, Paulus menceritakan kesaksian ini, yaitu dalam rencana untuk pergi ke Damaskus untuk menangkap pengikut Tuhan. Namun, dalam perjalanannya, terdapat sebuah cahaya yang sangat terang dari langit. Cahayanya sangat kuat. Cahaya itu mengenai Paulus, sehingga matanya menjadi buta. Cahayanya sangat menyilaukan, lebih kuat daripada cahaya matahari. Kemudian, ia mendengar sebuah suara di telinganya, yang berkata dari langit, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, Tuhan, siapakah engkau? Suara itu berkata, aku adalah Yesus dari Nazaret yang sedang kamu aniaya. Pada saat itulah, setelah Saulus menjadi buta, Saulus bertanya, apa yang harus kulakukan, ya Tuhan? Lalu Tuhan berkata, pergilah ke Damaskus. Di sana, seseorang akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Maka Paulus pun memberikan kesaksian ini. Jika Yesus adalah Tuhan kosong, bukan Tuhan Kristus yang sejati, lalu mengapa Paulus dengan matanya sendiri melihat cahaya yang sangat terang menyinari dirinya dari langit?
Jika Yesus memang bukan Tuhan yang sejati, mengapa Paulus mendengar suara Tuhan berbicara dari langit di telinganya, yang berkata bahwa dialah Yesus yang sedang kamu aniaya? Kemudian, mengenai keadaan mata Paulus, inilah pengalaman yang dialaminya. Hal itu membuat Paulus mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan sejati, penyelamat yang sebenarnya. Hari ini, banyak orang berkata, "Saudaraku, kamu percaya bahwa Yesus itu palsu? Kamu yakin bahwa agama Kristen tidak berguna? Tidak ada yang benar-benar menjadi Tuhan. Benar-benar tidak ada, benar-benar tidak ada." Sedangkan Paulus memiliki pengalaman ini, dan saudara-saudara seiman juga memilikinya. Saudara-saudara, carilah pengalaman kehadiran Tuhan bersama para saudara seiman, agar semua anak dapat memahami bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sejati, hidup, dan nyata. Amin.